Om Swastiastu, anak-anak. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu Guru. Ya, semoga semua sehat. Nah, sebelum proses pembelajaran, mari kita memohon izin dulu dan Ibu awali dengan doa. Nah, untuk doa, Ibu pimpin secara langsung di sini. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Doa dimulai. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Doa selesai. Nah, baik sebelum pembelajaran Ibu dimulai, kita akan mengajak kalian untuk mengembalikan konsentrasi kalian dengan melakukan ice breaking. Nah, untuk ice breaking hari ini, Ibu akan memberikan instruksi pada kalian semua di sini. Nah, jika Ibu bilang semua tangannya ke atas dulu. Kedua tangannya di atas. Ya. Nah, ketika Ibu bilang buka, tangannya ditutup. Kemudian ketika Ibu bilang tutup, tangannya dibuka. Paham? Ya, Ibu coba dulu ya. Ibu mau tes dulu, masih konsentrasi enggak kalian hari ini? Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Ya. Nah, ada beberapa yang masih konsentrasinya hilang. Kenapa ini pagi-pagi konsentrasinya masih buyar? Belum sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Lapar ini, Bu. nanti jam istirahat ingat ke kantin sudah bawa bekal semua. Udah bawa, Bu. Ya, udah, Bu. Nah, karena di sini kita sudah melakukan ice breaking dan konsentrasi kalian sudah kembali lagi. Ibu sekarang mau flashback dulu ke materi minggu lalu. Masih ingatkah kalian minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang pengertian, kemudian ada bagian-bagian catur warna, kemudian ada sumber ajaran catur warna dalam susastra Hindu. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, seorang polisi, seorang tentara, nah, itu termasuk ke golongan mana kalau dilihat dari bagian catur warna itu? Kesatria, Bu. Nah, Kesatria, Bu. betul, kesatria. Ya. Seorang kesatria itu kan mempunyai kewajiban. Ya, tahu enggak apa kewajiban dari seorang kesatria itu? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum Belum tahu. Bu. Belum Nah, dipelajari. kalau belum tahu, inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tetapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan pelajari hari ini. Karena bagaimanapun juga tujuan itu sangat penting kita ketahui. Kenapa sih kita harus mempelajari kewajiban seorang profesi? Ya, nah tujuannya di sini. Kalian bisa lihat enggak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Tujuannya di sini tiada lain, peserta didik itu mampu menerapkan kewajiban masing-masing bagian dari catur warna. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis hubungan kewajiban dari masing-masing ajaran catur warna dan catur asrama dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini tidak lupa juga Ibu memberikan informasi pada kalian untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan di sini adalah model pembelajaran discovery,
dan cooperative learning. Ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu dari keempat masing-masing kewajiban di bagian catur warna tersebut. Masih ingatkah kalian bagian catur warna itu ada berapa? Ada 4 rasanya, Bu. Ya, ada 4. Ya. Mungkin Era bisa menyebutkan salah satunya saja. 2 boleh juga. Brahmana, Ya, ada Brahmana. Brahmana, Apalagi? Ksatria, Kesatria. Ya, kesatria. Waisya. Ada Wesya. Kemudian lagi satu Ya. apa? Apa ya Bu ya? Saya cuma 3 ingat loh Bu. Ya, Yang coba lagi satu mungkin saya lupa. Gusti Kadek mungkin bisa. Lagi satu apa? Lupa juga. Maaf Bu, Apa lagi satu? golongan sutra Bu. Golongan Ya, sutra. ada golongan sudra. Nah, dari keempat bagian catur warna itu Ibu akan bahas sekarang satu persatu mengenai apa sih kewajiban dari masing-masing bagian warna tersebut. Ini. Yang pertama adalah kewajiban seorang Brahmana. Mungkin di sini ada orang tuanya yang berprofesi sebagai Brahmana. Ada? Brahmana Tidak. itu Brahmana itu baru di sini Ibu berikan gambar, ada pedande, ada sulingge. Tidak, Orang suci. ya, orang suci, ya, orang suci. Orang suci. Guru pun juga termasuk Brahmana. Karena guru itu memberikan informasi tentang dharma, ya, tentang kebaikan. Nah, di sini kewajiban Brahmana di sini adalah untuk menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat Hindu terutama. Kemudian seorang Brahmana itu harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan panca inderanya, berpengetahuan yang suci, berbudi baik, dan tekun, serta mampu mengendalikan dirinya. Kemudian untuk yang kedua, itu ada kewajiban ksatria. Ada orang tuanya yang berprofesi sebagai ksatria? Ada Bu. Nggak ada, Bu. Ada. Ada, ya. Ada. Gusti Kada orang tuanya presiden kah? Enggak, guru Bu. Oh, guru. Ya, guru tadi sudah masuk ke Brahmana dia, ya. Nah, mungkin Ibu mau bertanya sama kalian setelah nanti tamat SMA ini, kalian berkeinginan mau kerja apa? Mau Aku mau jadi berprofesi? polisi, Bu. Oh, mau jadi polisi. Ya, jadi polisi Ya. itu kewajiban nanti harus tahu apa sih kewajiban seorang polisi nanti, ya. Ya. Era mungkin mau kerja Mau apa? jadi dokter Bu. Ya, mau jadi dokter. Dokter itu termasuk ke golongan apa dia? Minggu lalu kita sudah sempat bahas itu. Golongan apa? Ksatria Dokter, Bu. Ksatria. Apa? Ksatria? Ksatria. Betulkah ksatria itu seorang dokter kan? Ada yang tahu? Kalau seorang dokter itu mereka termasuk ke golongan pelayan. Sudra, ya. Ya, iya, Oh. sudra. Karena Baik. seorang dokter itu melayani semua komponen yang ada di catur warna itu. Dari Brahmana, Ksatria, dan Wesya. Ya, nah, mungkin Ibu minta tolong sama Apri, kewajiban ksatria itu apa? Kewajiban seorang ksatria, Bu. Ya, Tapi jangan marah ya, Bu, kalau salah ya. enggak apa-apa. Kebetulan Ibu sudah makan ini di rumah, ya. Ya. Karena yang Jadi namanya enggak lapar ini. Ya. ksatria kan gambarnya itu ada ini ya. Ada presiden, apa itu? Ya, ada Polisi. presiden, ada polisi. Jadi tugasnya yang pertama yang pastinya dia
mengayomi masyarakat yang pastinya ya. Ya, betul. Yang kedua, menjaga ketertiban di masyarakat, memberi pelayanan. Ya, mungkin itu, Bu. Ya, kewajiban kesatria itu adalah memimpin pemerintahan. Ya, untuk memimpin pemerintahan itu kesatria itu memerlukan kekuasaan. Contohnya tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah presiden. Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Beliau adalah seorang kesatria. Nah, kemudian fungsi dari kesatria warna itu apa? Memimpin dan melindungi rakyatnya agar sejahtera. Ya, betul. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kewajiban dari seorang wesya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Wesya itu golongan masyarakat yang menekuni di bidang apa? Saya ingat kan? Yang minggu lalu? Petani, Bu. Ya, petani. Pedagang. Ada pedagang, pebisnis ya. Nah, kewajiban wesya di sini adalah di bidang pertanian, bercocok tanam, beternak, kemudian ada berdagang, di mana yang berperan dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi. Penerapan ajaran tersebut saat ini selain dilaksanakan secara tradisional juga dilaksanakan secara modern. Ya, misalkan kita perlu sesuatu, kita sudah bisa pakai gadget untuk belanja. Sudah buka Shopee, tinggal tunggu di rumah, gampang. Ya, kalau dulu bangun pagi ke pasar datang belanja baru bisa makan, baru bisa masak. Kalau sekarang zamannya sudah modern. Ya, ya sudah ada Gojek, betul, itu sudah ada Gojek. Tapi dengan hal tersebut kita agak males ya, masak males, terutama ibu-ibu rumah tangga, karena sudah digampangkan semuanya. Itu kewajiban seorang wesya, wesya warna. Nah, kemudian yang terakhir ini, ada kewajiban sudra warna. Sudra warna itu profesinya, kalian bisa lihat di sini tadi yang disebutkan Era itu cita-citanya ingin jadi dokter ya. Nah, kalau menjadi seorang dokter itu kan melayani juga dengan sepenuh hati. Kemudian ya, ada pelayan hotel. Pelayanan jika kita mau makan ke restoran itu kan ada pelayan ya. Kemudian kewajibannya apa? Mereka itu yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan menjadi pelayan, pesuruh, atau pembantu orang lain. Setiap orang hanya memiliki kekuatan jasmaniah, ketaatan, serta berbakat tentang bakat kelahiran mampu memberikan pelayanan yang tulus terhadap warna lain. Tadi Ibu sudah jelaskan, misalkan kebutuhannya seorang Brahmana, kebutuhan beliau apa? Misalkan pakaian yang digunakan, ya, alat-alat yang digunakan dalam upacara. Siapa yang melayani itu? Siapa yang membuat? Kewajibannya seorang, ya, seorang sudra. Misalkan ada kesatria menggunakan pakaian dinas. Nih kayak kalian sekarang menggunakan baju yang rapi, pakai dasi, semua cantik ganteng. Itu siapa yang buat? Yang buat kaum itu sudra. Ya, kaum sudra. Jadi baru tidak semata-mata baru sudra itu semua pelayan. Tidak. Dia hanya memenuhi kebutuhan kita. Ya. Jangan kalian pikir bahwa sudra itu rendahan. Tidak. Kalau tidak ada seorang sudra, semua kebutuhan kita siapa yang menanggung? Meskipun kita membeli dengan uang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah
hubungan catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial. Minggu lalu juga Ibu sudah jelaskan tentang catur asrama itu apa, ya. Nah, mungkin di sini Gusti Kadek bisa membacakan Ibu mengenai hubungan catur warna dengan catur asrama. Ini ada 4, ya. Nanti Ibu Iya, Bu. bagi satu-satu biar dapat baca, karena siswa zaman sekarang itu minat literasi baca itu kurang, ya. Nah, Ibu ajak sekarang di sini baca, belajar baca. Kalau dibilang belajar enggak, biar kalian paham. Kalau enggak disuruh belajar pasti enggak mau, enggak tahu kita apa sih yang akan kita pelajari. Nah, coba Gusti Kadek mungkin yang pertama. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Hubungan catur warna dan catur asrama dalam kehidupan sosial. Yang pertama itu fase Brahmana warna dengan Ya. Brahmachari asrama. Bersama-sama untuk bergerak di bidang pendidikan dan pembelajaran, Bu. Ya, contohnya sama seperti kalian sekarang ya. Ibu memberikan suatu materi, kemudian kalian menuntut ilmu, kalian belajar. Yang kedua, mungkin bisa dilanjutkan? Nggih, Bu. Kadek bisa? Nggih. Yang kedua, Kedua itu Gerahasta asrama. mm-mm. Akan jenjang di mana seseorang dihadapkan dengan berbagai macam kewajiban pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang termasuk ke kesatria warna, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, coba Apri. Ya, Bu. Jadi hubungan catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial, yaitu warna prasta asrama, memiliki tujuan untuk melayani dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, baik jasmani maupun rohani, yaitu sudra warna. Ya. Coba yang terakhir sekarang Era. Hubungan catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial untuk menjadikan sang diri pribadi yang sadu gunawan, gitu. Untuk Ya. mengabdi setia kepada masyarakat dan dharma. Betul. Nah, jadi kalian sudah tahu hubungan antara catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial. Nah, tadi Ibu sudah kasih link video ke ketua kelas Apri, gimana sudah di-share di grupnya? Sudah, Bu, tadi. Apakah sudah sempat disimak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu Sudah. berikan kesempatan kalian untuk browsing lagi di Google. Karena tadi kan sudah share, itu mungkin bisa dijadikan acuan. Kemudian kalian mau mencari sumber yang lain, silakan. Nanti kalau sudah disimak, jika sudah, hal penting apakah yang kalian dapat amati? Yang kalian simak itu apa? Nanti Ibu berikan waktu kalian untuk bagi kelompok. Nggak usah dah bagi kelompok karena kalian kan sudah punya kelompok ya, yang minggu lalu aja pakai. Nah, kemudian di sini tugas itu kalian buat di rumah. Ibu berikan 2 tugas, kalian bisa pilih. Apakah kalian mau membuat clipping? Boleh. Atau kalian mau membuat rekaman video mengenai kewajiban dan hubungan catur warna dan catur asrama di lingkungan sekitar kalian. Paham tugasnya? Nanti tugas kelompok ini ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu akan memberikan refleksi kalian dulu sejauh mana sih kalian itu mengetahui dan paham apa yang tadi Ibu jelaskan. Siap? Siapkah? Siap. Nah, Siap. Coba Apri mungkin bisa menjelaskan apa sih kewajiban seorang seorang kesatria warna itu.
Jadi Bu, kewajiban dari kaum Ksatria Warna adalah memimpin dan melindungi rakyatnya. Ya, memimpin dan melindungi rakyatnya. Kemudian, nah di sini kalian kan sudah paham mengenai kewajibannya. Ya, hubungannya Ya. tadi sudah sangat jelas dijelaskan sama kalian masing-masing itu apa sih hubungannya. Kemudian sekarang ada enggak yang bisa menyimpulkan materi hari ini yang sudah kita pelajari dari kewajiban sama hubungan dari catur warna itu? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Ya, ini karena sudah waktu bel istirahat, kalian sudah dari tadi lihat-lihat jam, Ibu sudah tahu, ya. Nah, sekarang Ibu simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini mengenai kewajiban masing-masing catur warna itu tiada lain, seorang Brahmana itu kan mempunyai kewajiban menumbuhkan daya cipta rohani kepada masyarakatnya, ya, menjadi panutan. Kemudian kesatria itu memimpin pemerintahan. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mensejahterakan masyarakat agar hidupnya aman, tentram, dan damai. Kemudian Wesya. Wesya itu berperan mewujudkan kemakmuran di bidang ekonomi. Apapun yang kita butuhkan, Wesya itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir di sini ada Sudra. Sudra itu adalah kaum yang mempunyai kewajiban. Kewajiban apa? Asih ingat? Asih? Kewajiban Lupa, apa Bu. untuk Sudranya? Lupa lagi. Apa Ah, kewajibannya? Pelayan. Ya, sebagai pelayan. Kalau enggak buka buku, lupa lagi. Ya, ini dah karena gadgetnya itu dipakai main game saja. Coba kalau gadgetnya itu digunakan, dimanfaatkan, apapun yang kalian cari itu dijawab di sana. Ya, tapi enggak masalah, namanya anak remaja. Santai ya. Nah, kemudian untuk tugas kelompoknya bisa kalian kerjakan nanti. Ibu kasih waktu kalian 1 minggu mulai dari sekarang. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan dulu. Apakah sudah jelas? Biasanya kalau ibu nanya ada yang sudah, apakah sudah jelas atau ada yang bertanya? Sudah Bu, karena jamnya sudah dilihat-lihat. Ya, ya, enggak apa-apa. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, untuk minggu depan kalian tolong dipersiapkan materi presentasi yang sudah Ibu bagikan tadi ya, mengenai tugasnya. Jika memang belum paham, kalian bisa japri atau bisa chat di WA grup, silakan, enggak apa-apa ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Semangat. Ya Bu.